Al-Mustafid Channel, menginspirasi dan mencerahkan. Itu. Pertanyaan Ustaz, selain sabar, apakah Ana boleh masih berharap mendoakan suami agar Allah balikan hatinya? Siapa tahu beliau bukakan pikirannya untuk kembali lagi ke rumah Ustaz. Masya Allah. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Yang pertama kita bisa lihat ya hikmah dari musibah yang menimpa ukhti yang bertanya baru saja. Di mana dia semakin dekat sama Allah ya. Waktunya semakin bermanfaat untuk beribadah kepada Allah SWT. Kalau pertanyaannya, bolehkah seorang istri tadi tetap berharap suaminya balik lagi? Boleh, gak ada masalah. Dengan harapan suami dapat hidayah. Apalagi kalau dilihat perempuan yang disukai sama suami itu, dia sepertinya bukan perempuan baik-baik. Kenapa? Ketika dia mau sama suami asalkan suami menceraikan istrinya. Ini yang disebut pelakor. Tapi kalau sang suami mau nikah lagi, mau poligami, jangan sampai engkau melakukan kezaliman kepada istrimu. Karena tuntutan istri kedua atau calon istri kedua, dia baru mau kalau engkau menceraikan istrimu, maka ini kezaliman sebenarnya. Itu sudah tanda tuh perempuan gak baik. Dan mungkin ya gak lama engkau akan merasakan kesengsaraan hidup dengan perempuan yang seperti itu. Maka untuk yang bertanya gak ada masalah ketika mau berdoa, memohon kepada Allah. Yang pertama mintalah kepada Allah agar suami dikasih hidayah. Apalagi dikatakan dia belum hijrah. Belum benar secara agamanya mungkin. Maka doa semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Dan semoga itu perempuan dikasih hidayah juga sama Allah SWT. Sehingga suami balik lagi insya Allah. Kemudian jamaah, Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Dan bisa jadi yang kalian sukain itu buruk buat kalian. Jadi kita nggak tahu sebenarnya mana yang baik buat kita. Kejadian ini yang jelas baik buat perempuan ini yang bertanya. Bagaimana dia semakin dekat sama Allah SWT. Yang dulu mungkin nggak pernah sholat sunnah, sekarang jadi sholat sunnah. Subhanallah. Satu tasbih, kalimat tasbih subhanallah wa bihamdi. Di lembaran seorang yang beriman itu lebih baik daripada kerajaannya Nabi Sulaiman. Gimana engkau sekarang bisa sholat sunnah? Di situ ada tasbih, di situ ada takbir, di situ ada tahmid. Dan siapkan hatimu untuk ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Hada wallahu alam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Sekarang kita menuju ke penanya yang ada di kolom chat. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami menikahi saya sah secara siri Ustaz. Sudah 2 tahun pernikahan. Gimana dok pertanyaannya? Bentar. Ya. Suami menikahi saya sah secara siri Ustaz. Sudah 2 tahun pernikahan. Dan saat ini istri pertama mengetahui dan tidak terima kalau suaminya sudah menikah lagi secara diam-diam. Dan menyuruh suami menceraikan saya. Dan saat ini suami meminta waktu untuk menghubungi saya. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apakah saya salah jika saya tidak ingin berpisah dan ingin mempertahankan rumah tangga saya? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Ya jemaah. Seorang yang menikah lebih dari satu, maka dia harus siap menghadapi konflik. Harus siap. Ada suami-suami yang tidak siap. Makanya dia nikah siri. Secara hukum agama boleh-boleh aja.
Tapi ketika ketahuan, mulai badai itu datang. Maka tugas suami adalah bagaimana bersabar menghadapi istri yang pertama tanpa menceraikan istri kedua. Cuma kadangkala ketika istri pertama ya secara agama kurang, secara keimanan juga masih kurang kadangkala. Yang ada dia gugat cerai, dia mengatakan kepada suaminya, pilih aku atau dia. Padahal kita tahu bukan alasan yang syar'i sebenarnya ketika seorang perempuan menggugat cerai suaminya gara-gara nikah lagi. Tapi kalau suaminya melakukan kezaliman, maka di situ ada hak dari seorang istri untuk menggugat suami. Maka untuk penanya kalau dikatakan bolehlah mempertahankan, boleh, nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah siap nggak tuh suami. Ada suami yang nggak siap gitu. Makanya dia menikah siri sehingga ketika ketahuan mungkin dengan mudah dia lepas istri. Udahlah males lah daripada ribut-ribut. Mungkin dia nanti berpikir akan nikah lagi dengan perempuan lain. Sembunyi-sembunyi lagi. Ketahuan lagi, selamat tinggal. Ini menunjukkan dia laki-laki yang belum siap untuk poligami sebenarnya. Maka buat sang penanya, cobalah memohon sama Allah yang terbaik. Sampaikan kepada suami juga, coba dia istikharah minta sama Allah SWT. Karena kadangkala yang menurut dia itu buruk, bisa jadi itu baik. Dan anti pun harus, ya ketika anti siap menerima dia sebagai suami anti, dan anti juga sudah tahu dia nikah siri, dan keluarganya nggak tahu, kalau ketahuan akan beresiko seperti ini, maka anti hadapi. Dan mempertahankan rumah tangga dianjurkan ya. Karena perceraian itu salah satu perbuatan yang paling disukai oleh iblis. Sehingga tatkala bisa mempertahankan rumah tangga, maka itu lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Ya, mari kita ke sesi pertanyaan berikutnya dengan open mic kepada Akhi Fauzan. Kami persilahkan. Assalamualaikum, Akhi Fauzan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Ya Ustadz, mau bertanya. Saya ini kan sudah menikah dengan seorang dokter kandungan Ustadz selama kurang lebih 25 tahun Ustadz. Masya Allah, barakallahu lak. Dulu awal-awal pernikahan kita masih ya bisa dibilang setara. Tapi setelah istri saya ini menjadi seorang dokter kandungan, kenapa dia jadi berubah dan lebih dominan di keluarga Ustadz? Awalnya kita sudah memiliki perjanjian bahwa istri saya ini saya perbolehkan sekolah karena memang lebih berpeluang untuk mendapatkan yang lebih Ustadz daripada saya yang cuma pegawai negeri biasa. Tapi lama-kelamaan kenapa istri saya menjadi lebih dominan, bahkan dominan di keluarga besar Ustadz, termasuk ke kakak ipar, adik ipar, ke kakaknya sendiri, ke adiknya sendiri, dan bahkan ke anak saya sendiri. Istri saya sangat dominan dan hampir selalu mengatur semuanya kehidupan anak saya dan keluarga saya. Nah, mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana saya harus menasihati istri saya, karena setiap saya menasihati pasti selalu dibalas dengan kata-kata yang agak tidak mengenakan. Begitu Ustadz, terima kasih. Masya Allah. Ahibati fillah. Nah, jadi ingat, jangan sampai profesi ini menghancurkan rumah tangga kita. Dan sejatinya seorang istri yang bekerja itu dengan izin suami. Ini yang harus difahami. Jadi kalau suami mengatakan kepada istrinya, engkau resign,
Wajib taat sama suami. Engkau nggak usah bekerja di luar. Aku ingin kau di rumah. Wajib taat sama suami. Innama huwa jannatuki au naruki. Kata Nabi SAW, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Jadi istri yang soleha, walaupun dia lebih kaya dari suaminya, walaupun dia lebih sukses dari suaminya, dia tetap akan mendudukkan suaminya sebagai raja. Dia adalah permaisuri untuk suaminya, yang nurut dan patuh sama suami. Jadi yang menyebabkan orang itu merasa besar kadang-kala masalah fulus. Kalau dikatakan dia lebih dominan karena mungkin dia yang bayar listrik, dia yang melakukan ini, itu, dia yang belikan ini dan itu, sehingga dia memiliki perintah dalam rumah tersebut. Maka bagaimana sekarang memperbaiki istri? Jamaah, kadang-kala tadi Anda sampaikan di awal, ada seorang itu yang sama pasiennya baik banget. Tapi sama keluarganya nggak ada kebaikan itu. Kebaikan dia dalam rangka mencari duit. Kalau sama keluarga, ngabisin duit keluarga menurut dia. Maka ajaklah sekali-kali istri untuk ziarah kubur. Untuk mengingat hakikat kehidupan ini. Mendatangi orang-orang yang susah. Sehingga dia jadi sadar bahwa dunia bukan segala-galanya. Semua akan ditinggalkan. Setelah ditumbuhkan keimanannya, mungkin di sini seorang suami introspeksi diri juga. Ngomong sama istri. Aku menjadi suami ini menurutmu, apa kekuranganku yang bisa aku perbaiki? Sebelum ngasih nasihat istri. Jadi kadang-kala tadi kan disebutkan istri kalau dikasih nasihat gak enak ngomongnya. Karena dia lupa dengan posisi dia. Dia merasa kalau tadi dominan mungkin dia merasa sebagai presiden di rumah sudah. Dia yang mengatur segala-galanya. Intervensi kepada rumah tangga anaknya kadang-kala. Harus nurut sama dia, kalau enggak dikasih duit nanti. Macam-macam urusannya fulus. Maka antum ngobrol sama istri untuk meminta masukan dari dia. Sehingga antum mengetahui apa sih kekurangan anda di mata istri. Setelah itu antum berusaha untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Kalau memang ada kekurangan. Kemudian cari waktu yang tepat. Bukan ngasih nasihat istri. Tapi untuk beribadah kepada Allah SWT. Kalau bicara dominan dia di rumah itu mungkin kalau disinggung masalah itu dia gak terima. Tapi gimana sekarang diajak istri untuk sholat malam bareng. Tadi ziarah kubur. Ngaji bareng. Soalnya kalau dengar nasihat dari antum dia gak terima. Jadi perlu orang lain kadang-kadang yang memberikan nasihat. Dan ingat, antum harus tetap menjadi pemimpin di rumah. Dan buat para suami, walaupun istrinya itu kaya, punya penghasilan, tetap suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Sesuai dengan kemampuan dia. Karena terkadang yang menyebabkan rumah tangga itu pincang ketika suami berhenti ngasih nafkah istri. Karena istrinya mampu. Yang akhirnya di situ menimbulkan kepincangan dalam kepemimpinan karena istri merasa, oh dia nggak butuh sama suaminya. Dia bisa cari fulus sendiri. Dan mungkin dia juga berpikir suaminya yang butuh sama dia. Ini berbahaya. Maka sang suami, bagaimanapun kondisinya, hendaklah dia tetap memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Sambil terus didoakan istrinya. Karena sekarang yang terdampak dengan posisi istri dari sisi karir yang begitu bagusnya, uang yang banyak, semuanya ipar-iparnya, antum sendiri, anak sendiri, terdampak. Kesian akhirnya. Rumah tangga yang diinginkan jadi surga. Artinya orang itu kan ingin kalau masuk rumah kayak di surga lah. Tapi kadang-kala kalau datang ibunya, aduh, gak nyaman udah. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Ya, Ustaz. Ini masih untuk pertanyaan lagi, masih bisa Ustaz? Tafadhal. Baik Ustaz. Mungkin pertanyaan berikutnya dari kolom chat. Mana dia? Afwan Ustaz. Naam. Ana sering berbuat zalim kepada istri. Sekarang Ana baru menyesal ingin minta maaf kepada istri. Ana malu minta maaf secara langsung. Dan sekarang Ana hanya merubah sikap yang lebih baik kepadanya. Apakah cukup dengan merubah sikap saja, walaupun tidak minta maaf secara langsung, agar kita tidak dituntut di hari kiamat kelak terhadap kezaliman yang pernah kita perbuat kepada istri? Subhanallah, Syekh. Iya. Kelak akan ada persidangan di hari kiamat. Orang-orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zalimin, dia akan menuntut kita di hadapan Allah Azza wa Jalla kalau dia tidak memaafkan kita. Jangan sampai yang menjadi lawan kita di padang mahsyar nanti istri kita sendiri. Atau para istri jangan sampai suaminya yang menuntut istrinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena sang suami tidak berbuat baik kepada istrinya. Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban. Apakah cukup menyesal, meminta ampun kepada Allah dan bertekad untuk tidak ngulangin? Nggak cukup. Kalau kesalahannya kepada manusia, melakukan kezaliman, apalagi sama istri. Kita tuh disuruh berbuat baik kepada semua orang. Orang di luar rumah kita disuruh berbuat baik. Sama binatang pun kita disuruh berbuat baik. Apalagi sama istri. Sehingga kezaliman yang dilakukan kepada istri itu berbeda dengan kezaliman yang dilakukan kepada orang lain. Maka kalau dikatakan engkau malu untuk minta maaf, engkau merubah sikap. Yang pertama, alhamdulillah. Engkau merubah sikap itu sebagai bukti engkau bertobat kepada Allah SWT. Kau tidak akan ngulangin lagi, memperbaiki, tapi berkaitan dengan menyakiti hati istri, menzalimin istri, tetap perlu minta maaf. Kalau istri sudah memaafkan, aman. Tapi kalau istri nggak memaafkan, dia tetap menyimpan hal itu dan dia akan menuntutmu di hadapan Allah, maka tuntutan itu akan terjadi. Maka minta maaf sama istri. فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمِ. Hendaklah minta dihalalkan hari ini, kata Nabi SAW. Sebelum nanti di hari kebangkitan, nggak bisa lagi engkau minta maaf. Duit nggak berguna lagi pada waktu itu. Sekarang bermanfaat. Kalau engkau malu untuk ngomong, maka nulis surat sama istri. Ada yang canggung ngomong sama istri minta maaf, ya engkau tulis surat. Pakai tanganmu engkau tulis surat. Dibaca berulang kali, udah siap. Kirimkan kepada istri via pos. Sambil dikasih hadiah di dalam sana. Kirimkan. Tahu-tahu datang ke rumah. Oh, dari siapa? Wallahu alam. Coba kasihkan kepada istri. Insya Allah dengan cara seperti itu, dia akan menerima maafmu. Dan akan memberikan maaf. Hadza wallahu alam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz, mau ada pertanyaan lagi atau? Silakan, mungkin 2 pertanyaan lagi, Dok. Oh, baik Ustaz, jazakallah khair. Kemudian kita ke pertanyaan open mic lagi. Saya persilahkan kepada Akhi Hazar ya untuk memberikan pertanyaannya. Tafadhol Akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Gimana kabarnya Ustaz? Bikhair wa afiyah. Tafadhal Hazar. Mana kok nggak ada videonya? Pakai video Ustaz. Naam, tafadhal. Hayyakumullah.
Begini Ustaz, Ana mau bertanya nih Ustaz. Ana kan mempunyai usaha nih Ustaz, warung. Apa namanya, boleh nggak Ustaz seorang istri itu melayani pembeli Ustaz? Intinya membantu Ana Ustaz untuk melakukan penjualan. Kalau misalkan, tapi Ana dalam hati merasa nggak enak sih Ustaz, seorang istri itu membantu Ana untuk jualan seperti itu Ustaz. Kan pelanggan itu kan ada yang laki-laki Ustaz, seperti itu. Bagaimana reaksinya seperti itu Ustaz? Terima kasih. Barakallahu fikum. Na'am jamaah. Jadi kadangkala ada istri yang mau beraktivitas ya, bantu suami ini itu. Kalau suami sudah mencukupin sebenarnya, maka lebih baik istri fokus dengan kewajiban dia. Suami yang bekerja cari nafkah, istri menjadi ratu di rumah. Dimuliakan sebenarnya. Tapi kalau istri mau bekerja tadi, mau membantu di warung, boleh nggak ada masalah. Tinggal dilihat dia mungkin suruh melayani yang bagian perempuan. Kalau ada pelanggan perempuan baru dia yang melayani. Tapi ketika laki-laki antum yang melayani. Atau dia di bagian yang ngitung fulus lah atau apa yang tidak berinteraksi dengan kaum laki-laki. Insya Allah nggak ada masalah yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Ya. Ini waktu sudah menunjukkan 9:10. Mungkin bisa kita akhir aja untuk kajian malam ini Ustaz. Siap. Barakallahu fikum. Sebelum ditutup jamaah ya, Ana ingin menyampaikan kepada semua bahwa tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tujuan kita menikah, membangun rumah tangga adalah dalam rangka menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka suami istri ini apabila benar-benar ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang pertama harus dilakukan adalah menyamakan visi dan misi. Mau kemana sekarang dibawa? Kalau sang istri memikirkan dunia saja, sang suami memikirkan dunia saja, biasanya klop tuh jalan. Ya dunia yang akan didapatkan. Tapi akhirat tidak dapat apa. Tapi ketika satu mau mikirkan dunia, yang satu ingin akhirat, ini kita bicara visi dan misi kita. Bukan berarti kita berpikir hidup miskin, sengsara, karena ingin akhirat yang hidupnya yang nggak boleh punya mobil. Enggak, cuma kita bicara ambisi yang ada di dalam dada kita harus disamakan sama istri, duduk bersama. Mau dibawa kemana rumah tangga kita ini? Mau dibawa ke surga, anak-anak mau dibawa ke surga. Atau mau dibawa untuk urusan dunia yang mengantarkan kita ke neraka nantinya. Maka tolong, kalau sudah ya berlalu waktu cukup lama dalam rumah tangga, kemudian kok nggak ada titik temu antara suami istri, perlu duduk. Menawarkan kita mau kemana. Rasulullah SAW pernah mendudukkan istri-istri. Ditanya mereka. In kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina. Umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau yang kalian inginkan kehidupan dunia, perhiasan dunia, kesini kalian. Aku kasih pesangon. Aku kasih harta. Tapi cukup sampai di sini. Nggak bisa melanjutkan perjalanan bersamaku lagi. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau yang kalian inginkan adalah Allah, Rasulnya, kehidupan akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Allah sediakan pahala yang besar buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Jamaah rahimakumullah, ingat dunia ini akan berakhir. Berusaha untuk mengajak keluarganya, anak-anaknya menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Hadza wallahu a'lam bishawab.